Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Radar TV Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Ayu Lestari. Podcast hari ini saya kedatangan lagi tamu narasumber yang luar biasa. Kita akan sedikit ngulik tentang sekolah ini, bagaimana sih mereka cara merawat dan mengembangkan sekolah dengan baik. Tentunya nggak main-main karena saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari TK Al-Irsyad 2 Ketapang. Langsung saja kita akan ngobrol dan kita sambut sama-sama beliau sambil memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Lia. Saya sebagai Kepala Sekolah di KBTK Al-Irsyad 2 Ketapang. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, meskipun cuaca hari ini di luar agak mendung ya pemirsa, tapi kali ini Radar Banyuwangi kedatangan ratusan murid beliau yang sangat luar biasa yang outing kelas ya Bu ya, hari ini outing kelas ke sini sekaligus menyempatkan untuk ngobrol tentang dan ngulik bagaimana sih tentang TK Al-Irsyad 2 Ketapang ini gitu. Boleh ya Bu ya kita ngobrol sedikit gitu. Pemirsa, tanpa panjang lebar ya, kita akan langsung tanya saja ke beliau. Bu, sampai sekarang sebenarnya TK Al-Irsyad 2 ini di mana? Karena masyarakat mungkin mayoritasnya tahu hanya SMP-nya yang mentereng ya Bu ya. Boleh dijelaskan sekarang TK Al-Irsyad 2 ini di mana dan sejauh ini berapa murid yang ada? Iya, Mbak Ayu, dulu TK Al-Irsyad 2 Ketapang itu lokasinya ada di Pasar Ketapang. Oke. Kemudian pada tahun 2020 relokasi di Jalan Lingkar, tepatnya di sebelum Lapangan Rowo. TK Al-Irsyad 2 Ketapang ini sudah dibangun, alhamdulillah saat ini bangunan lebih luas, lebih bersih, lebih sehat, dan tentunya lebih nyaman dan didukung oleh fasilitas yang sangat memadai. Dan alhamdulillah kemarin juga TK Al-Irsyad 2 Ketapang mendapatkan penghargaan 5 sekolah terbaik untuk anak-anak yang menjadi sekolah sehat se-Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa sekali. Ini baru TK-nya ya Bu ya? TK-nya kan ya? Iya, kami selain ada TK, kami juga merintis kelompok bermain Mbak Ayu. Jadi ada KB, TK, dan untuk sorenya ada TPA untuk mengaji. Wow, itu dalam satu lingkup ya Bu ya? Dalam satu lingkup. Luar biasa, bisa dibayangkan. Berarti sangat luas, fasilitasnya juga pasti sangat lengkap juga ya pemirsa ya. Bu, kalau boleh tahu apa sejauh ini TK Al-Irsyad Al-Islamiyah 2 ini dia satu yayasan dengan Al-Irsyad atau seperti apa, boleh dijelaskan? Betul, bahwa di Banyuwangi ini ada Yayasan Al-Irsyad, di mana untuk pendidikannya untuk Al-Irsyad itu mulai dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan TPA. Dan untuk di Banyuwangi ini ada 2 TK, itu ada di KB Al-Irsyad Banyuwangi, KB 1, ada KB 2-nya di Ketapang, kemudian ada TK Al-Irsyad Banyuwangi, lokasinya di Jalan Bunyu di kota, kemudian TK Al-Irsyad 2 Ketapangnya di Ketapang, ada SD dan SMP Al-Irsyad di Jalan Basuki Rahmat. Oke, memang ternyata satu yayasan tapi nggak langsung satu lingkup jadi satu gitu ya Bu terpisah. Ya? Terpisah, dan terpisahnya cukup jauh, jadi wajar mungkin ya Bu ya, mayoritas orang-orang ini, Al-Irsyad 2 ini ternyata cukup jauh sekali di Ketapang, padahal mereka satu yayasan gitu ya. Cabangnya Mbak, yang di Ketapang, yang di kota ada, jadi yang di Ketapang juga ada. Oh gitu. Apa berencana akan buka cabang lagi ya Bu ya? Insya Allah didoakan saja. Amin. Karena saya lihat Al-Irsyad ini memang pamornya cukup bagus ya Bu ya di sini. Jadi kayaknya memang nggak main-main ya pemirsa. Kalau memang nanti andaikan buka cabang lagi di mana masyarakat pun pasti minatnya dan antusiasnya juga pasti bakalan tinggi gitu ya Bu ya. Iya. Kepinginnya kalau sudah ada di kota, di utara, kepinginnya di selatan. Oh iya, benar-benar. Jadi nyebar ya Bu ya, di seluruh wilayah akan tercakup gitu ya. Amin. Oke, benar. Kalau boleh tahu Bu, sejauh ini seluruh murid yang ada baik TK maupun KB ya, KBTK gitu ya sebutannya, itu diasuh seperti apa dengan guru-guru yang ada di sana? Apa mereka ada metode pembelajaran sendiri atau TK Al-Irsyad ini memang mengikuti metode pembelajaran layaknya sekolah
yang lain? Oke, KBTK Alirsat ini tentunya kami adalah sekolah Islam, berbasis sekolah Islam. Jadi memang kita menekankan di pendidikan agama Islam. Oke. Jadi untuk TK dan juga KB ini kami itu masuknya mulai pagi, mulai jam 7, kalau untuk KB sampai jam 10, kalau untuk TK sampai jam 11. Itu kami tentunya menggunakan kurikulum pendidikan agama Islam Alirsat dan juga kita mengikuti kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka. Oke, tapi basicnya memang Islam ya Bu ya, Betul, pendidikan agama betul. gitu. Kita ke agamanya lebih utama. Kalau yang ini basicnya ke agama dan utamanya di agama Islam ya Bu ya. Untuk anak-anak yang diperkenalkan yang utamanya harus anak-anak tahu itu pembelajaran apa Ibu? Al-Quran sama hadis. Kami Oke. menekankan di KB sama TK itu di Al-Quran dan hadisnya. Dan kami juga ada kelas percontohan Al-Quran untuk TK, Mbak, di mana kelas percontohan Al-Quran ini targetnya adalah anak-anak yang terpilih di kelas Al-Quran ini sudah menuntaskan juz ke-30. Alhamdulillah untuk saat ini sudah hampir mendekati 1 tahun pembelajaran berakhir. Itu kita sudah tinggal 5 surat. Dan ada 2 anak yang sudah tuntas juz ke-30. Wow, itu mampu anak-anak itu ya Bu ya? Alhamdulillah, karena mereka tentunya didukung kerjasama antara guru dan juga wali murid. Oke, ada kendala nggak sih Bu? Karena kan ini anak-anak ya yang keinginannya masih pengen main gitu, tapi ini mereka malah basicnya karena pendidikan agama Islam harus disuruh dikecimpungkan ke Al-Quran gitu. Oke, kalau kendala dibilang kendala itu pasti ada Mbak, karena kan namanya anak-anak Iya. tapi kita mencoba untuk bisa mengenalkan Al-Quran, belajar mengaji dengan metode sambil bermain. Oke. Jadi ada di saat pada saat makan minum kita setelkan murotal juz ke-30. Jadi mereka itu sambil main juga, sambil main. Jadi secara otomatis mereka merekam, mendengar apa yang mereka dengar. Padahal mereka lagi bermain, lagi makan minum, kita tetap setelkan murotal. Jadi sambil jalan, sambil mengalir gitu. Apa itu terbukti memang cukup efisien ya Bu ya untuk metode pembelajaran sangat itu? terbukti, apalagi ini kan anak-anak beda sama kita orang tua itu kayaknya sering lupa. Iya, Kalau benar. anak-anak itu rasanya Masya Allah itu lebih mudah menghafal anak-anak itu. Terbukti sekali anak-anak itu kadang respon dari orang tua, kok bisa hafal ya Ustadzah, padahal di rumah gak belajar ya Ustadzah. Ada wali murid yang seperti itu. Karena mungkin mereka dengan daya ingatnya yang kuat, jadi pada saat di sekolah itu mereka mengingat sekali, jadi alhamdulillah hafal. Meskipun hanya sekedar disetelkan, anggaplah itu kan salah anggap musik satunya, sehari-hari mereka ya Al-Qur'annya itu, tapi mereka sambil lari-lari, sambil belajar, sambil sama teman-temannya mereka tetap nyerap gitu ya. Tetap insya Allah alhamdulillah seperti itu. Kan selain itu kan salah satu tekniknya kita itu pas waktu kedatangan disetelkan murotal, bermain, makan minum, dan juga kita ada kegiatan murojaah Mbak. Jadi setelah anak-anak apel pagi ada kegiatan murojaah, di mana setelah murojaah secara bersama-sama, ngaji bersama-sama, setelah itu mereka akan dipanggil satu-satu oleh guru Al-Quran untuk bisa menyetorkan hafalannya. Karena wali kelas itu memberikan informasi ke wali murid bahwa hari ini hafalannya misalkan surat Al-Qari'ah 1-3. Jadi besoknya anak-anak itu sudah setor ke wali kelas. Jadi dukungan dari wali murid itu sangat berpengaruh sekali. Karena memang peran utamanya ada di wali murid juga ya Bu ya. Oke. Sejauh ini Bu, ada berapa peserta didik yang ada di TK Al-Irsyad 2 Ketapang ini, dan ini kan juga ada KBTK-nya ya. Fokus KBTK ini gimana sih Bu mereka ini sebelum nanti masuk ke jenjang selanjutnya gitu? Iya, kalau di KB itu sebenarnya sama TK kita jadi satu atap, cuma hanya perbedaannya adalah untuk KB itu untuk anak-anak usia 2-4 tahun. Kalau TK itu usia 4-6 tahun. Jadi itu Mbak bedanya antara KB sama TK. Jadi gitu. Pembelajarannya juga apa ada yang berubah? Jelas berbeda. Karena sesuai dengan tingkat umurnya. Kalau di TK ini di KB ya, kelompok belajar ini apa mereka juga sudah mulai dikenalkan Al-Qur'annya, atau hanya sekedar masih fokus main sambil sedikit-sedikit aja mereka disentuh untuk
karena kita basicnya Islam tadi ya, Iya. gitu. Seperti apa Ibu? Tetap Mbak, kita mulai dari KB sama TK tetap kita mengenalkan Al-Quran sama hadis, karena memang kita mempunyai pedoman, buku pedoman juga yang dibagikan ke wali murid. Untuk semester ini Al-Qurannya surat apa, hadisnya apa, itu sudah kami susun dengan sangat baik. Jadi tetap diajarkan mulai dari KB, TKA sampai TKB. Oke. Tapi nggak ada perbedaan yang signifikan ya Bu ya? Atau karena beda umur saja mereka sedikit dibedakan, atau ya sudah karena ini KBTK ya jenjang otomatis ini pembelajarannya atau yang lainnya gurunya sistemnya itu berubah gitu. Hanya tingkatannya saja Tingkatannya saja. yang berbeda, yang membedakan. Yang membedakan. Tapi Oke. sejauh ini semuanya sama ya. Sama insya Allah. Oke. Jumlah guru di sana ada berapa sih Bu? Untuk gurunya ada 13. Ada 13. Kemudian 1 guru ekstra dan 1 sebagai petugas kebersihan. Karyawannya 2, gurunya 13. Gurunya 13. Oke. Kalau muridnya sejauh ini ada berapa orang Ibu? Untuk tahun ini muridnya 117 siswa. 117 siswa. Oke. Banyak ya. Alhamdulillah. Banyak ya. Itu setiap tahun seperti itu Ibu atau justru setiap tahun ada kenaikan pendaftar? Oke. Alhamdulillah kalau dari tahun sebelumnya ada kenaikan Mbak Ayu. Mudah-mudahan tahun ini juga ada kenaikan. Pasti ya kayaknya ya. Kayaknya memang pasti ada. Sejauh ini Bu, fasilitas yang ada di Al Irsyad 2 Ketapang ini yang difokuskan itu apa? Karena ini lingkupnya anak-anak ya, otomatis kalau untuk ruang bermain sambil belajar itu pasti ada. Tapi yang harus ada dan ini fasilitas yang sekiranya menunjang untuk pembelajaran itu apa Ibu? Ya, fasilitas kami yang paling unggul itu adalah kita sekolah sehat Mbak. Jadi kita dari gedungnya itu alhamdulillah kita itu sehat, dari pencahayaan, ventilasi semuanya itu sehat, bersih, tentunya juga bersih. Karena kan wali murid itu kalau lihat sekolahnya bersih, sehat, kan semakin yakin untuk sekolahnya di sini, semakin yakin. Selain itu, selain dari keindahan, kebersihannya, juga fasilitas seperti setiap kelasnya itu kita ada alat permainan APE dalam, APE luar, kemudian televisi, LCD, kemudian untuk mainan-mainan sebagainya alhamdulillah terpenuhi. Oke. Tapi orang tua ada nggak Bu yang kayak minta tambahan fasilitas lain dong untuk ini gitu, atau ada yang mengusulkan yang lainnya seperti sejauh ini ya Bu ya? Iya. Itu gimana? Alhamdulillah sejauh ini belum ada Mbak. Belum ada ya? Belum ada, tapi karena mungkin merasa sudah cukup dan itu memang sudah sangat bagus mungkin. Alhamdulillah, tapi kita tetap terus berbenah Mbak, memberikan yang terbaik. Kita kan nggak boleh lengah juga, harus tetap memberikan yang terbaik. Apa ya yang kurang gitu, apa ya, jadi tetap kita pikirkan, kita harus tetap mengelola dengan baik dan menambah juga nanti fasilitas kedepannya lebih banyak lagi insya Allah. Siap. Tadi ngomongin tentang pengennya selalu berubah yang baik gitu ya Bu ya. Kalau visi misi setiap tahun dari baik dari guru maupun dari yayasan ya Bu ya, itu seperti apa untuk muridnya, untuk wali muridnya? Ada nggak sih baik guru ya, biasanya kan diminta untuk ayo kita rembukan apa nih yang kurang gitu. Itu seperti apa kalau di sekolah di TK ini Bu? Ya, kami memang setiap akhir tahun itu selalu ada evaluasi Mbak dengan yayasan, di mana kita membuat perencanaan tentang dan juga evaluasi tentang pembelajaran selama 1 tahun sebelumnya itu bagaimana, kelemahannya apa, keunggulannya apa, kemudian apa yang harus diperbaiki, itu insya Allah selalu ada dari yayasan kami. Tapi itu nggak membuat justru ini bukan dianggap itu suatu komplainan atau justru bikin down sekolahan kan ya Bu ya? Tidak, insya Allah ya. Tetap semangat walaupun ada masukan-masukan yang bisa merubah kita lebih baik, kita nggak masalah. Yang penting baik buat sekolah. Bener. Kita lanjutkan. Karena saya lihat memang peserta didik nggak sedikit gitu ya Bu ya, otomatis kan ada aja masukan dan evaluasi tiap tahun dari wali murid gitu ya. Ibu masih semangat ya, kita ngobrolnya agak itu banget ya gitu karena ternyata
TK Al Irsyad ini sudah berdiri cukup lama, punya cabang di mana-mana, tapi mungkin karena ini ada di wilayah utara ya Bu ya, Betul. di wilayah utara, jadi mungkin jarang orang yang tahu yang ada di kota, taunya mungkin hanya SMP-nya saja, seperti itu. Bu, kalau boleh tahu sampai saat ini sejauh mana prestasi yang dimiliki dari TK Al Irsyad 2 ini? Karena gurunya udah nggak main-main, ada 13 orang, ratusan peserta didik juga ada gitu ya. Saya jadi penasaran gitu, apa aja sih yang dimilikin prestasinya dari TK Al Irsyad ini? Iya, alhamdulillah kalau yang terbaru untuk sekolahnya itu kami tuh kemarin mendapatkan juara lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Banyuwangi, juara 3, juara 3 lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kami juga mendapatkan kemarin menjadi sekolah terfavorit untuk inovasi pembelajaran daring. Wow, inovasi pembelajaran daring. Iya. Itu seperti apa Bu yang dikembangkan sampai menang gitu ya? Iya, waktu itu kita mengikuti lomba inovasi pembelajaran daring ini pada saat pandemi Covid, Mbak, tahun 2021 insya Allah, pada tahun 2021, di mana kita dari sekolah taman kanak-kanak itu dilombakan untuk membuat inovasi pembelajaran daring yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi kemarin kita membuat inovasi video pembelajaran daring untuk anak-anak dan alhamdulillah mendapatkan juara favorit. Juara favorit. Itu tapi anak-anak maksudnya paham ya Bu ya cara menggunakan, meskipun dibantu orang tua. Iya, dibantu ya, orang tua. tapi mereka juga tahu itu mereka sedang sekolah gitu. Nggih, tahu, karena kan videonya kan kami share lewat WhatsApp grup kelas, dan juga kami juga melakukan dengan Google Meet. Oh, Google Meet. Nggih. Jadi selama pembelajaran daring itu apa yang disampaikan Bu? Kalau misalkan ketemu ya mungkin mereka kan ngobrolnya ya sambil belajar, sambil bermain itu tadi. Tapi kalau mereka secara Zoom itu mereka kira-kira apa, tetap fokus atau seperti apa itu Bu? Iya. Pas yang kemarin pada saat lomba inovasi pembelajaran daring itu kita nge-share-nya video. Jadi kita membuat sebuah video di mana satu guru sebagai usada di sana untuk mengajarkan, dan tentunya kita bermain animasi di video tersebut. Jadi nggak hanya di video saja gitu, tapi kita tetap ada animasi-animasi yang menarik supaya anak-anak itu terus nonton videonya itu. Jadi nggak begitu saja videonya, jadi ada inovasi ya, betul. Alhamdulillah. Tapi untung ya bisa kepikiran gitu loh Bu, bisa jadi bikin video animasi. Memang itu harus ada ya Bu ya pembelajaran yang kayak gitu. Harus ada. Videonya ada di YouTube sekolah kok Mbak. Kalau mau melihat bisa cek di YouTube-nya KBTK Al Irsyad Ketapang Banyuwangi. Sampai sekarang masih ada dan tersedia, boleh dikunjungi ya pemirsa. Silahkan nanti kunjungin di YouTube-nya KB TK Al Irsyad Ketapang Banyuwangi. Oke, Bu. Sedikit yang mau saya tanyakan lagi sekarang tentang pendaftaran. Ini kan mungkin sudah waktunya para orang tua mendaftarkan anak untuk sekolah ya. Itu sekarang seperti apa? Apa memang sudah mulai ada yang berdatangan atau memang ini masih proses? Jumlahnya yang sekarang diterima ada berapa? Alhamdulillah gelombang 1 kemarin berakhir di akhir bulan Februari. Oh, sudah. Saat ini di bulan Maret sampai bulan Juni itu masuk di gelombang 2. Dan di gelombang 1 alhamdulillah kita sudah menerima 50 siswa. Kuota kita 60 siswa, jadi tinggal 10 lagi. Tinggal 10 tuh pemirsa ya. Oke, berarti yang gelombang 1 udah full. Udah full ya Bu ya. Itu totalnya berapa tadi kalau boleh tahu? Kalau untuk kuotanya murid baru 60 Mbak. 60 ya. Oke, pemirsa, jadi masih ada, tapi yang gelombang 2 tinggal 10 kuota saja. 10 anak itu sampai kapan Bu pendaftaran dibuka? Sampai kuota terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi bulan ini maka pendaftaran sudah ditutup. Pendaftaran ditutup. Oke, berarti otomatis kalau podcast ini selesai dan itu sudah ada yang daftar 10, otomatis langsung ditutup juga ya Bu ya? Insya Allah seperti itu. Ternyata susah nggak sih Bu menerima peserta didik baru di zaman era setelah COVID ini?
Kalau pas waktu COVID agak ada halangannya Mbak ya, karena Iya. memang orang tua itu Agak takut. kan nggak sekolah Oh, daring, gitu. jadi nggak usah sekolah. Tapi semenjak COVID berlalu, alhamdulillah muridnya semakin banyak Mbak, karena kan sudah masuk Iya. sekolahnya, Sudah aktif semua. sudah aktif. Semuanya juga pendidikan, semua nggak cuma pendidikan aja yang sudah normal, semuanya Oke. mungkin sudah normal. Otomatis di TK pun antusias orang tua juga lebih banyak gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kuotanya memang yang diterima segitu atau tiap tahun ada tambahan? Kita kuotanya hanya 60 Mbak, karena memang kita ini kan melihat dari kondisi gedungnya, kelasnya. Karena kalau kita menerima terlalu banyak, takutnya kita belum efektif, takutnya Nggak seperti efektif itu. ya, Nggih. oke. Jadi kita menerima sesuai dengan gedung kelas yang ada. Oke, siap. Bu, boleh nih saya minta, kayaknya cuma saya yang boleh minta dari kepala sekolah gitu ya. Boleh saya minta mungkin dijelaskan ke seluruh penonton yang ada di rumah yang mungkin entah saat ini atau nanti yang melihat YouTube Radar Banyuwangi TV ini, gimana sih cara mereka untuk mendaftarkan anak ke sekolah TK Al Irsyad 2 ini? Caranya gimana? Barangkali mereka bisa datang atau menghubungi kontaknya langsung, boleh disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk KB TK Al Irsyad 2 Ketapang khususnya sudah menerima pendaftaran siswa baru di gelombang 2 mulai bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Dan untuk sisa kuotanya untuk tahun ini kurang 10 pendaftar lagi. Yuk segera mendaftar di KB TK Al Irsyad 2 Ketapang. Selain itu boleh nambahkan Mbak Ayu? Boleh, silahkan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang ada di rumah, bahwa di Banyuwangi, di Yayasan Al Irsyad Banyuwangi, kami memiliki KB, TK, TPA, SD, SMP Al Irsyad Banyuwangi. KB, TK, Al Irsyad 1 Banyuwangi terletak di Jalan Bunyu, belakang Terminal Belambangan. Untuk SD Al Irsyadnya terletak di Jalan Basuki Rahmat, dan SMP-nya juga di Jalan Basuki Rahmat. Untuk KB TK Al Irsyad 2 Ketapang berada di Jalan Lingkar Ketapang. Untuk semua Bapak Ibu yang mempunyai anak usia KB, TK, SD, SMP, yuk segera daftarkan di KB TK SD SMP Al Irsyad Banyuwangi, sekolahnya para juara. Oke, kayaknya tuh tagline-nya gitu ya Bu ya, TK Al Irsyad sekolahnya para juara. Okay. Pemirsa, terima kasih banyak sudah nonton kami berdua hari ini di sini. Sebelum saya closing, kayaknya saya harus ngikutin tagline-nya Ibu dulu. Kita tutup bersama kegiatan ini ya Bu ya, acara ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sudah datang. Pemirsa, semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan narasumber lainnya, tentunya di Radar TV Banyuwangi, Heng Ono Tunggale. Terima kasih banyak sudah nonton dan sampai jumpa di lain waktu. Boleh Bu, saya ikut Boleh. tadi? Kalau seandainya bilang Al Irsyad Banyuwangi, sekolahnya para juara. Oke, gitu gitu ya. Pakai jempol 2 ya. Jempol 2. Kita ikutin ya. Silahkan Bu. Iya, jangan lupa sekolahnya, jangan lupa untuk putra-putri Anda, Bapak dan Ibu yang di rumah, sekolahnya di Al Irsyad aja ya, Al Irsyad Banyuwangi, sekolahnya para juara. Terima kasih. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.